Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 terdiri dari Anissa dengan NIM 2101167, Winda Asda Aisyah dengan NIM 2101213. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Apoteker Hairul Fadli MSI selaku mata kuliah Botani Farmasi. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan sistem pengangkutan dalam tubuh tumbuhan. Proses pengangkutan pada tumbuhan di mana pengangkutan air, garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama ialah air dan mineral yang diserap dari dalam tanah menuju sel akar. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan pengangkutan ekstravaskuler di mana pengangkutan ekstravaskuler ada dua, ialah pengangkutan apoplas dan pengangkutan simplas, di mana pengangkutan apoplas ialah sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri atas bagian tak hidup dari akar tumbuhan, yaitu seperti dinding sel dan ruang antar sel. Kemudian pada pengangkutan ini pengangkutan simplas setelah masuk ke dalam sel epidermis bulu akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola. Kemudian kita membahas tentang pengangkutan melalui berkas pengangkutan, ialah pengangkutan intravaskuler, di mana setelah melewati sel-sel akar, air dan mineral yang terlarut akan masuk ke dalam pembuluh kayu atau silem. Dilanjutkan dengan faktor-faktor pengangkutan air, di mana pengangkutan air memiliki daya hisap daun seperti tarikan transpirasi, di mana proses ini menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya, dan tarikan ini akan diteruskan molekul demi molekul. Kemudian kita membahas kapilaritas batang, di mana proses ini menyebabkan sel daun kehilangan air dan timbul tarikan terhadap air yang ada pada sel-sel di bawahnya. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tekanan akar, di mana akumulasi mineral di dalam stele akan menurunkan potensi air. Air yang akan masuk ke dalam konteks air akan menghasilkan suatu tekanan positif yang memaksa cairan naik ke silem. Kemudian kita membahas tentang transkolasi dan penyimpangan pada tumbuhan. Pengangkutan air, garam mineral pada tumbuhan tingkat tinggi seperti pada tumbuhan biji dilakukan melalui dua cara, yaitu mekanisme air dan mineral yang diserap dari dalam tanah menuju sel-sel akar. Pengangkutan apoplas, pengangkutan sepanjang jalur ekstraseluler yang terdiri atas bagian tak hidup dari akar tumbuhan, yaitu dinding sel dan ruang antar sel. Air masuk dengan cara difusi. Aliran air secara apoplas tidak dapat terus-menerus mencapai silem karena terhalang oleh lapisan endodermis yang memiliki penebalan dinding sel dari suberin dan lignin yang dikenal sebagai pita kasparat. Pengangkutan simoplas. Pengangkutan ini setelah masuk ke dalam sel epidermis buku akar, air dan mineral yang terlarut bergerak dalam sitoplasma dan vakuola, kemudian bergerak dari satu sel ke sel lainnya melalui plasmodesmata. Sistem pengangkutan ini menyebabkan air mencapai bagian silinder pusat. Pengangkutan hasil fotosintesis dan pengeluaran zat oleh tumbuhan. Proses pengangkutan bahan makanan dalam tumbuhan dikenal dengan translokasi. Translokasi ini merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanan ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Tumbuhan tidak hanya mengambil atau menyerap zat kembali ke lingkungannya yang disebut pengeluaran atau eliminasi. Zat yang dikeluarkan oleh tumbuhan dapat melalui 3 kelompok, yaitu yang pertama ada zat yang dikeluarkan sama dengan ketika diserap. Misalnya, air yang dikeluarkan pada peristiwa penguapan dan penetesan atau gutasi melalui sel glutoda. Yang kedua, ada zat yang dikeluarkan sebagai hasil fotosintesis, misalnya madu yang dikeluarkan oleh kelenjar madu. Yang ketiga, ada zat yang dikeluarkan sebagai hasil proses pembongkaran, misalnya oksigen dan air dari proses fotosintesis. Cara pengeluaran zat oleh tumbuhan. Yang pertama ada transpirasi. Transpirasi adalah proses hilangnya air dalam bentuk uap dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati stomata, lubang kutikula, dan latisel.
Mekanisme transpirasi. Air diserap ke dalam akar secara osmosis melalui rambut akar, sebagian besar bergerak menurut gradien potensial air melalui silam. Faktor yang mempengaruhi transpirasi. Yang pertama ada faktor alam, yaitu ada besar kecilnya daun, tebal tipisnya daun, berlapiskan lilin atau tidaknya permukaan daun, banyak sedikitnya bulu di permukaan daun, banyak sedikitnya stomata, dan bentuk dan lokasi stomata. Faktor dari luar yang pertama ada matahari, temperatur, kelembapan udara, angin, dan keadaan air di dalam tanah. Gutasi adalah pengeluaran air dalam bentuk tetes melalui celah-celah tepi atau ujung tulang tepi daun yang disebut hidatoda atau glutoda atau emisarium. Terjadi pada suhu rendah dan kelembapan tinggi sekitar pukul 4 pagi sampai 6 pagi hari. Dialami pada tumbuhan famili Poaceae atau padi, jagung, rumput, dan lain-lainnya. Perdarahan atau pengeluaran air cairan dari tumbuh-tumbuhan berupa getah yang disebabkan karena luka atau hal-hal lain yang tidak wajar, misalnya pada penyerapan pohon karet dan pohon aren. Kesimpulan yang kami dapat pada presentasi kali ini adalah yang pertama, transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengeluaran zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, penyerapan air dan zat hara terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, proses pengangkutan dilakukan pembuluh pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Yang kedua, proses pengangkutan air dan garam mineral ada dua, yaitu pengangkutan ekstravaskular dan pengangkutan intravaskular. Yang ketiga, cara pengeluaran zat oleh tumbuhan ada tiga, yaitu transpirasi, gutasi, dan pendarahan. Yang keempat ada tumbuhan tidak hanya mengambil atau menyerap zat kembali ke lingkungannya yang disebut pengeluaran zat atau eliminasi.